Kami mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Nipah Maumere melaksanakan wawancara dengan 3 narasumber terkait implementasi nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan, keagamaan, dan politik dalam berorganisasi. Di dunia pendidikan, Pancasila berarti guru tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga mentransfer adab. Murid yang pintar tanpa adab akan menjadi ancaman, sementara murid yang beradab tanpa ilmu masih bisa belajar. Di kehidupan beragama, Pancasila mengajarkan kita Tuhan yang disembah boleh berbeda, tetapi Indonesia yang kita jaga tetap satu. Toleransi itu bukan mencampur keyakinan, tapi menghormati ruang ibadah sesama. Politik dalam organisasi itu bukan soal siapa yang menang, tapi soal keputusan terbaik untuk tujuan bersama. Itu makna hikmat kebijaksanaan dari sila keimplementasi Pancasila dimulai dari 3M. Mulai dari kelas, maknai lewat toleransi, musyawarahkan dalam organisasi. Dari Universitas Nusa Nipah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi BSD. Jadi di sini kami akan mewawancara Ibu dengan materi implementasi Pancasila dari sisi pendidikan. Selanjutnya yang pertama, sebagai seorang pendidik, bagaimana Ibu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran sehari-hari, baik melalui materi pembelajaran maupun melalui budaya pembiasaan yang implementasi atau penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, terutama di kelas 3 ini, saya biasakan mereka untuk kebiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun. Itu seperti sila kedua, manusia yang adil dan beradab. Jadi mengajarkan mereka untuk selalu bersapa, menyapa kalau baik dalam kelas, di luar maupun di luar lingkungan sekolah. Selalu santun juga. Terus dengan untuk pembelajaran di kelas itu seperti kami menerapkan metode pembelajaran atau model pembelajaran PBR atau Problem Based Learning, yaitu untuk di kelas ini mereka dibiasakan untuk memecahkan masalah melalui kerja kelompok. Kalau kerja kelompok itu kan mereka terus kerja kelompok itu juga saya membagi mereka secara adil juga. Jadi mereka kerja itu juga dengan kelompok terus menerapkan juga dalam doa pagi bersama sebelum kegiatan belajar mengajar. Pertanyaan yang kedua, menurut Ibu, nilai Pancasila mana yang paling penting untuk ditanamkan kepada peserta didik pada jenjang yang Ibu ajarkan? Kalau menurut saya itu sila kedua. Itu saya mengajarkan mereka untuk saling tolong menolong, terus juga berempati jika teman yang misalnya kesusahan atau contoh konkretnya dalam kehidupan sehari-hari di kelas ada yang tidak bawa pulpen, jadi bisa meminjamkan pulpen. Baik, untuk yang berikut, apakah ada contoh nyata atau kisah inspiratif dari pengalaman belajar Ibu di mana nilai-nilai Pancasila benar-benar terwujud dalam sikap dan perilaku peserta didik? Baik, jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya seperti ada beberapa anak yang belum bersikap adil. Contohnya seperti kalau pembagian kelompok bagi luar kelas, misalnya ada tugas rumah, jadi saya bagi kelompok terus mereka berdasarkan lingkungan rumah yang dekat, yang mana-mana jadi mereka satu kelompok. Terus ada juga prokes karena mungkin menurut mereka ada yang IQ-nya mungkin belum bisa, terus mereka itu juga ada yang fisik juga. Jadi terus di kehidupan sehari-hari kita contohnya seperti itu, problem based learning dari itu juga sama. Itu
kami mengajarkan mereka untuk selalu bersikap adil dalam mengajar juga. Jadi mereka kerjasamanya itu juga adil, tidak cuma satu orang saja, jadi semuanya itu terlibat. Baik, pertanyaan berikut Ibu. Dari pengamatan Ibu sebagai praktik pendidik, apakah sistem dan praktik pendidikan di sekolah saat ini sudah selaras dengan nilai-nilai Pancasila? Dan kalau menurut saya di satuan pendidikan ini sudah selaras, khususnya dalam kurikulum merdeka. Sekarang kami menggunakan kurikulum merdeka dan juga T5. Itu perlu ditingkatkan lagi, mungkin konsistensi sikap tujuan. Berikut pertanyaan yang terakhir. Menurut Ibu, apa tantangan terbesar yang dihadapi di dunia pendidikan Indonesia hari ini dalam mewujudkan generasi yang benar-benar berjiwa Pancasila? Kalau tantangannya itu menurut saya itu ada beberapa siswa yang sudah terpengaruh dengan gadget atau HP. Jadi sehingga ada yang sering membuli juga, membuli. Jadi nilai Pancasila yang lain belum terwujud di sini. Terus juga ada yang dari lingkungan rumahnya juga berpengaruh, mungkin dari anak broken home. Jadi tantangannya. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu dan kami ini menambah wawasan baru bagi kami. Terima kasih. Selamat sore Mama Suster. Sebelumnya terima kasih kepada Mama Suster yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kami terkait materi implementasi nilai-nilai Pancasila dari sisi agama. Sebelumnya Mama Suster. Selamat sore. Nama saya Sister Emilia Valentina Kamini ASP. Saya dari Solo, Narkoba. Uskupan Narkoba. Saya sudah tinggal di Biarada dari tahun 2007. Sudah tahun pertama 2014, tahun kedua 2020. Saya sekarang mengajar di Pausen Kindergarten sudah 13 tahun. Baik, Mama Suster, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Menurut Mama Suster, bagaimana nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dihidupi dalam praktik kehidupan beragama sehari-hari di komunitas atau jemaat yang Mama Suster pimpin? Kami di sini Pancasila pertama kan Tuhan yang Maha Esa, ya betul. Di sini kami datang dari berbagai daerah, tuh ada dari Timur, Manggarai, ada dari Solo, Ende, ada yang dari Sumbar. Di sini kami saling mendukung. Dia punya latar belakang masing-masing. Jadi ada yang punya dulu suster, sekarang masih aspiran dari Filipina, ada dari Filipina, ada dari Italia. Kadang yang dari Filipina itu kami saling seperti menilai itu. Kadang-kadang kita tidak sama toh. Kadang-kadang di Italia itu mereka tidak makan nasi, kita harus makan nasi, dan mereka pun tidak boleh makan nasi. Jadi kadang-kadang kami selisih pendapat juga. Kadang-kadang yang di Filipina itu dibilang makanan di Indonesia itu tidak enak. Nanti kami melihat waktu kami formasi di Filipina itu tuh, kami melihat ada satu telur asin nama itu yang di dalamnya isi ayam yang masih kecil itu suruh kami makan. Itu kami merasa tidak enak, kami kadang-kadang saling menjelekan. Tapi setelah itu kami saling ambil sisi positifnya saja, bilang dari kekurangan kelebihan kami masing-masing kami harus saling melengkapi. Tapi wajar karena kami dalam setiap hari itu ada beda pendapat, itu wajar. Setelah itu kami itu ya satu tradisi yang setiap bulan itu ada revision of life. Itu artinya kami saling menilai antara teman. Setelah itu kami minta maaf antara kami lagi. Minta maaf mungkin selama 1 bulan ini kami marah mungkin, dan saya minta maaf suster. Setelah itu tuh langsung hilang, memang tidak ada lagi dendam di antara kami. Dan setiap bulan juga kami ada pengakuan dosa. Kalau di ruang formasi aspiran postulan novis itu setiap 15 hari itu ada pengakuan dosa. Dan dari situ kami merasa bahwa dengan adanya kegiatan-kegiatan itu kami bisa saling memaafkan, saling mengampuni antara satu dengan yang lain. Baik, pertanyaan kedua. Masih pertanyaan. Ini
dalam pengalaman saya sebagai tokoh agama, nilai Pancasila mana yang paling mudah dan paling sulit untuk diimplementasikan oleh umat dalam kehidupan beragama? Saya sila yang apa, sila keempat. Tentang apa sila keempat? Dalam permusyawaratan. Apabila yang keempat itu saya merasa bahwa kerjasama antara kami di dalam jemaat atau di dalam komunitas itu dengan orang lain itu seperti para tetangga dengan orang-orang kami kan ada pemberian komuni orang sakit bagi jompo dan menula ke usia lanjut tuh setiap bulan kami jalankan. Dan kami juga punya sekolah dari umur 2,5 sampai 6 tahun. Di situ kami membangun kerjasama antara orang tua kalau ada masalah seperti di sekolah ada kekurangan mereka saling membantu kami di luar di komunitas di luar kami saling mendukung antara umat kami di dalam ini dengan kerjasama antara kami saling supaya kerjasamanya berjalan dengan lancar. Bagaimana peran lembaga atau komunitas keagamaan dalam proses pemimpin dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda, khususnya dalam membangun toleransi agama. Masalah di sekolah kami biasanya di anak usia tinggi kami tanam kami itu kebiasaan seperti yang kata Anja itu permisi minta maaf habis itu permisi minta maaf masalah katanya itu kan tahu terapanya anak orang setiap kali mereka datang dari gerbang itu langsung memang selamat pagi suka mereka balas habis itu sampai di kelas juga dengan teman-teman harus tegur sapa mau ke belakang angkat tangannya dan suster permisi sampai belakang atau kamu pinjam barang teman harus pakai kata permisi suster masih omong harus bilang suster saya bisa lewat kan buang sampah pada tempatnya kalau mereka lagi makan jajan tidak boleh buang sampah sembarang kamu suruh mereka ambil setelah bermain habis langsung beres-beres dari anak kopi tidak bisa omong seperti anak-anak kampus pakai lagu-lagu terus kalau mereka ingat seperti beres supaya mereka ikut gitu. Habis setiap hari Senin kami akan bendera tuh mereka diajak pemimpin begitu supaya mereka percaya dirinya betul dari sini. Selanjutnya pertanyaan keempat, dari sudut pandang Mamusufi sebagai tokoh agama, apakah kehidupan masyarakat saat ini sudah mencerminkan nilai Pancasila? Bisa buat antara iya dan tidak. Biasanya kan ya ada umat yang bagus, ada umat yang begitu. Ada yang tidak ada. Tantangan terbesar apa yang Mama Suster lihat dalam menjaga kehidupan beragama yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi? Ya seperti sekarang dengan ini adanya HP, kadang-kadang kita komunikasi di luar sudah setengah mati. Kadang-kadang mereka kita lagi omong dong, ada yang ibu datang curhat, setelah dia curhat bukannya dia pegang yang punya masukan, tapi dia nggak sibuk dan dia punya HP. Jadi kadang-kadang kami juga kecewa toh. Habis itu seperti anak orang tua murid juga kadang-kadang sekarang mereka izin anak bukan lewat lagi datang sekolah tapi melalui HP saja. Oh suster anak tidak sekolah karena dia begini dia begitu. Habis itu ada masalah-masalah di rumah mereka datang seperti dia ada orang tuanya baku pukul di rumah anaknya datang lapor di sekolah. Jadi kadang-kadang kami bilang tidak bisa juga kalau apa ya ada apa-apa baru kita pakai HP dan karena kita lagi seperti sekarang kami bagian berapa kita jelaskan ke orang tua mereka tidak dengar mereka sibuk tekan HP terima telepon jadi komunikasi sekarang itu terganggu di HP itu alat komunikasi dan jauh dari dekat menjadi jauh. Iya, juga sendiri. Oh SD? Oh luar biasa. SD? Oh luar biasa jadi luar SD. Kami akan mewawancara terkait implementasi nilai-nilai Pancasila. Sebelumnya kami berikan kesempatan kepada kakak untuk perkenalan. Baik, assalamualaikum semua. Perkenalkan saya Islam Sabu. Saya mahasiswa aktif kuliah di Unpa, semester 6. Saya juga tergabung dalam organisasi yaitu Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia PMPI Cabang Pembangunan Pengurus. Jabatan saya di PMPI Presiden
toleransi beragama di tengah polarisasi politik saat ini. Baik, terkait dengan implementasi nilai-nilai Pancasila dengan budaya keseharian kita, tentu dari 5 butir Pancasila, terkhususnya sila pertama, yaitu kedua dan yang asam, itu hal tersebut kita ketahui bersama belakangan ini bukan saja di Flores yang terjadi, tapi di luar dari Flores banyak yang sering terjadi intoleransi, di mana-mana kita tidak dapat tidak terlepas dari politik, sehingga menjadi kerusuhan antar agama. Semua manusia masyarakat diperbolehkan mempercaya dengan keyakinan untuk memilih agama, itu tidak dilarang. Tapi belakangan ini sering terjadi, terlepas dari Flores terjadi di mana-mana pada saat Indonesia, hanya karena ya itu sudah terlibat dalam politik. Pertanyaan yang kedua, di era digital, globalisasi budaya transnasional yang sangat kuat, bagaimana pandangan politik kakak mengenai cara merawat nasionalisme progresif agar tidak terjebak dalam nasionalisme yang sempit? Baik, untuk pertanyaan kedua ini lebih spesial. Kita menggunakan media sosial nasionalisme, sehingga bagaimana kita menjaga sehingga ruang nasionalisme itu tidak dipersempit dengan hadirnya platform yang saat ini menjadi tantangan bagi kita. Perubahan tersebut sangat berkembang pesat di tengah yang cukup signifikan. Soal perubahan terkait dengan teknologi ini menjadi tantangan bagi kita, bagaimana kita memanage sehingga hal tersebut menimbulkan terkait dengan asas nasionalisme. Itu kita tetap merawat, menjaga dalam menggunakan media sosial, sehingga dimanapun kita berada, sekalipun dalam dunia politik, kita harus tetap menjaga eksistensinya, sehingga hal tersebut tidak mempengaruhi bagaimana dia menentukan situasi dengan hadirnya algoritma yang cukup signifikan ini menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana ke depan kita siap soal itu, saya kira demikian. Atau intoleransi yang telah memecah belah persatuan negara itu. Padahal pemilu seharusnya menjadi ajang gagasan bukan perpecahan. Dan terkait dengan pertanyaan ketiga ini lebih kepada bagaimana dalam dunia politik yang seringkali terbawa identitas. Saya kasih contoh misalnya dalam dunia politik pada saat pemilu seringkali terbawa dengan sukuisme, budaya ataupun antaragama. Ini yang sering terjadi karena orang melihat bagaimana memenangkan seseorang itu terbawa dengan ini saya suku ini, kemudian agama ini terbawa. Jadi hal tersebut sudah merupakan bagian dari kontaminasi. Sehingga bagaimana mencegah hal tersebut? Padahal ruang demokrasi itu sebenarnya ruang bagaimana kita memastikan ruang demokrasi secara sehat, tidak dengan cara seperti itu. Bagaimana kita melihat secara rasional sehingga tidak terjadinya pecah belah dengan kondisi hari ini memang cukup ini ya. Kondisi hari ini memang cukup ini terkait dengan karena padahal ruang demokrasi yang sebetulnya itu semestinya tidak akan terjadi hal seperti itu. Hanya karena dampak paling pertama ataupun hal yang paling mendasar pada saat perkara itu orang seringkali membawa identitas sukuisme, agama, sehingga hal tersebutlah yang kemudian memicu pola pikir manusia, sehingga ruang
ruang demokrasi ini tidak lagi presiden tidak sehat, sepertinya ruang demokrasi lagi sakral dan jatuh. Demikian. Pertanyaan apa kebijakan-kebijakan pemerintah yang saat ini merupakan metode mencerminkan kebijakan dari Pancasila? Terkait dengan kebijakan pemerintah, tentu hari ini bagi saya secara pribadi sangat jauh dari ilmu Pancasila. Bagaimana mungkin pemerintah hari ini menerapkan ataupun melakukan kebijakan itu berdasarkan ilmu Pancasila? Mana yang mereka contoh sederhana keadilan sosial, tapi hari ini masyarakat masih merasa keresahan karena proses pembangunan tidak setara, menyerah dan secara menyeluruh. Ini juga bagian dari keresahan masyarakat, sehingga kebijakan pemerintah hari ini sangat kontradiktif terhadap nilai-nilai Pancasila. Karena bagi saya bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah hari ini sangat jauh dari harapan masyarakat, sehingga hal tersebut menjadi keresahan bagi masyarakat. Masyarakat menjadi gelisah terhadap pemerintah, karena pemerintah hari ini tidak berpihak kepada rakyat. Kebutuhan dasar seperti akses jalan, pendidikan, kesehatan itu tidak dipenuhi oleh pemerintah. Bagaimana dia untuk menjawab terkait dengan nilai-nilai Pancasila? Implementasinya itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Jadi ini cukup bertolak belakang sebenarnya. Saya kira demikian. Selanjutnya, sebagai ketua Divisi Pendidikan Politik, pesan apa yang ingin kami sampaikan kepada generasi muda, khususnya mahasiswa calon pemimpin bangsa, tentang pentingnya menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam berpolitik dan bernegara. Baik, pesan saya terhadap anak muda, kaum terpelajar, kaum terdidik, suatu saat nanti ketika mau menjadi seorang pemimpin itu adalah pelayan. Artinya dia sedang menuju jalan penderitaan. Jadi pemimpin ingat, kita ini masih muda. Saya pesan bahwa sebelum kita memimpin orang lain, terlebih dahulu kita harus mampu untuk memimpin dirinya sendiri, sehingga baru bisa memimpin orang lain. Jika engkau sudah bisa mampu memimpin dirimu, maka engkau layak dan pantas untuk menjadi seorang pemimpin itu adalah pelayan. Dan harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dan anak muda, jika suatu saat nanti ingin menjadi seorang pemimpin, maka terlebih dahulu kamu harus paham terkait dengan dua arti Pancasila. Hari ini banyak pejabat yang tidak paham soal Pancasila. Apakah mereka Pancasilais? Tidak. Jika memang mereka Pancasilais, maka mereka mengerti soal Pancasila, maka tidak akan terjadi yang namanya KKN, korupsi, nepotisme, ketimpangan hari ini sangat terjadi, sangat tinggi. Maka saya bisa katakan bahwa mereka tidak paham soal Pancasila. Semua kebijakan itu berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Harus ada kesetaraan. Bagaimana untuk mensejahterakan rakyat, bagaimana kehidupan rakyat itu bisa teratur dengan baik. Semuanya itu kembali kepada pemimpin. Apakah dia mampu untuk mengatur semuanya, ataukah dia sudah paham dan terkait dengan Pancasila? Ini menjadi pertanyaan refleksif untuk bagaimana seorang pemimpin dia harus paham. Ya, saya kira demikian.